Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i, untuk ilmu syar'i, mendengarkan uraian kalamullah yang dibahas dan dikaji. Nah, insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup kita akan baik, akan selamat ketika kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada sesi pertama ini kita akan bahas tafsir, yaitu surah An-Nashrah atau Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu, sadraka dadamu, wa wada'na dan kami telah angkat angka darimu, wizraka yaitu dosa-dosamu, alladzi anqadha zahrak yang membebani punggungmu, wa rafa'na dan kami tinggikan, kami angkat, laka untukmu, zikraka sebutanmu, fa inna sesungguhnya ma'al usri yusra bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta, apabila engkau selesai dalam satu urusan, fansab kembali kepada urusan yang lain, wa ila rabbika dan kepada Rabbmu, farghab kamu berharap. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, surat Al-Insyirah merupakan surah yang memberikan pelajaran penting kepada kita akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita bicara tentang surat Ad-Duha
Surah Ad-Duha juga tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tentang beradab, bagaimana beradab kepada anak yatim. Kemudian bagaimana mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat hidayah, betapa mulianya hidayah tadi. Sedangkan pada surat Al-Insyirah ini akan menjelaskan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad juga. Kemudian di antara nikmatnya adalah yaitu Allah melapangkan dadanya Nabi kita yang mulia, angkat dosanya. Kemudian Allah tinggikan sebutan nama beliau. Kalau kita lihat siapa nama manusia yang selalu disebut di muka bumi yang paling banyak, dalam azan disebut nama Nabi kita, dalam syahadat disebut nama Nabi kita, dalam selawat-selawat disebut nama Nabi kita. Kemudian juga menjelaskan tentang prinsip agama kita, yaitu adanya kemudahan. Kemudahan dalam hidup lebih banyak didapatkan dibandingkan dengan kesulitan. Setiap kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Nanti kita akan jelaskan. Alam nasrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan untukmu sadraka, dadamu? Artinya apa? Nuwassi'uhu, kami luaskan syariat-syariat agama ini dan dakwah ke jalan Allah. Ya. Kami luaskan. Syariat Allah diluaskan. Ya. Dakwah juga diluaskan. Dan bersifat, Allah berikan sifat kemuliaan akhlak Nabi. Ya. Dan mampu menghadapi akhirat. Sini lapang dada merupakan nikmat Allah yang besar. Nabi dihina, dicaci, dimaki, beliau tidak membalas. Dihina, dicaci oleh orang-orang kafir, beliau tidak membalas karena kelapangan hati beliau dan dada beliau. Akhlak beliau, kecintaan beliau ke negeri akhirat. Tidak sempit hati, sempit dada. Nah, sempit hati inilah yang menyebabkan kita ini rusak. Menyebabkan dakwah itu tidak berjalan dengan baik ketika tidak ada kelapangan. Atau kalau sempit hati, dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, coba bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW hidup di lingkungan orang-orang kafir. Bagaimana beban beliau? Kalau kita hidup di lingkungan orang-orang Islam. Nabi hidup di lingkungan orang-orang kufar. Bahkan di lingkungan para penyembah berhala. Namun beliau dengan kemuliaan akhlaknya, masyarakat mengenal beliau sebagai seorang yang punya akhlak. Al-Amin, orang yang amanah, jujur, terpercaya. Nah, kemudian Allah juga melepaskan Nabi dari dosa, mengangkat dosa-dosanya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami angkat bagimu dosa-dosamu. Nabi tidak punya dosa. Nabi itu maksum. Allah angkat. Allah ampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Oleh karena itu Nabi jauh dari sifat-sifat dusta. Nabi jauh daripada sifat khianat. Ya. Seluruh sifat kejelekan itu jauh dari sifat Nabi. Sehingga Nabi mendapatkan pujian dari Allah dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang besar. Pujian dari Allah kepada Nabi kita yang mulia. Kalau Allah yang memuji, tidak ada pujian melebihi pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat untukmu, ya, kami tinggikan bagimu dzikraka, sebutan. Artinya apa? Nabi kita yang mulia SAW diangkat sebutannya, nama beliau. Ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau telah tiada, akan tapi Allah mengangkatnya, menjadikan beliau dipuji, disanjung. Ya. A'laina qadraka, kami muliakan qadarmu. Maka kita tidak boleh meremehkan Nabi. Kita diajarkan adab, bagaimana kita berkata kepada Nabi. Ketika kita menyebutkan nama Nabi, nama Muhammad, maka kita disunnahkan, disuruh adab kita dengan berselawat kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi kita. Tidak boleh kita menyebut Muhammad saja. Muhammad, tidak beradab kita. Ya, tidak boleh kita meninggikan suara kita, tinggi suara kita dibandingkan suara Nabi. Walaupun kita tidak ngomong, tapi kita mengatakan karangan saya, tulisan saya, pendapat saya lebih baik daripada pendapat dari hadis Nabi. Tidak boleh. Sebagai bukti kita memuliakan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan bagimu sebutanmu. Di mana tidak ada makhluk yang seperti Nabi dalam hal kemuliaan dan ketinggian beliau. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam syahadat masuk Islam wajib menyebut nama Nabi dalam kalimat syahadatain, syahadatul Rasul. Jadi ada syahadatullah, ada syahadatul Rasul. Syahadatullah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, syahadatullah. Syahadatul Rasul kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua kalimat ini tidak bisa kita pisahkan. Bersyahadat kepada Allah, wajib kita bersyahadat kepada Ar-Rasul. Karena zaman sekarang ini ada orang yang mengingkari Rasul atau mengingkar sunnah Rasul. Ingkar sunnah, membawa Quran aja lah. Kalau hadis kau nak, baru hadis kau ada yang lama, ada yang palsu. Quran kan ada yang palsu tadi. Jelas Al-Quran tidak ada yang palsu, tapi kita wajib untuk mengimani hadis yang sahih, mengamalkan hadis yang sahih. Kalau itu hukumnya wajib. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nama Nabi disebut dalam berbagai ibadah-ibadah yang disyariatkan. Disebut dalam azan. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
disebut dalam qamat, ya. Para khutab, para khatib di atas mimbar menyebut nama Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan bagi sebutan-sebutan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita akan mulianya Nabi di hadapan Allah. Allah muliakan Nabi, tentu kita lebih muliakan Nabi juga. Kita tanamkan cinta kita kepada Nabi, mahabbah, melebihi cinta kita kepada yang lain. La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman salah seorang kalian hatta, ya, ahabba ilaihi, sampai aku ini lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari ayahnya, dan manusia semuanya. Dinafikan keimanan sampai kita mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada keluarga kita dan manusia semuanya. Kemudian sebutkan lagi pada ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam Al-Quran kalau ada yang diulang-ulang, maka pengulangan ayat, pengulangan kalimat itu berfungsi untuk menegaskan. Dalam masalah namanya apa? Taukid. Bagi kita lihat ayat yang paling banyak diulang, kalimat yang paling banyak diulang, yaitu dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Karena kebanyakan, hampir merata orang kufur nikmat. Oh, kalau dia sudah sampai kedudukannya dalam urusan dunia, sudah banyak hartanya, kekayaannya, jabatannya, dia lupa kepada Allah. Dia merasa dia yang pintar. Apa yang dia, hasil-hasil yang dia capai selama ini adalah kepandaian saya, ya, kehebatan saya. Tidak dikaitkannya dengan Allah. Bila kita lihat semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu, kita lihat dalam Al-Quran, itu selalu Al-Quran mengatakan, menisbatkan harta yang kita dapatkan itu harta Allah, rezeki dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang telah kami rezekikan pada kalian, kami rezekikan, kata Allah. Berarti apa? Rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan, itu rezeki dari Allah, bukan milik kita. Kita hanyalah diberikan amanah untuk memegang harta, bukan pemilik tunggal. Kita tidak berkuasa kalau harta kita itu hilang. Tidak bisa kita menahan. Kalau harta kita itu hancur, terbakar. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang kamu rasakan, kamu dapatkan itu melainkan dari Allah.
Maka banyak manusia yang kufur nikmat, maka yang diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan memang dalam ayat lain juga dinyatakan sedikit wa qalilan min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit. Yang banyak adalah kufur. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang banyak adalah kufur. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini menjadi prinsip dalam agama kita bahwa Islam itu dibangun di atas kemudahan. Dalam menjalankan agama mudah, tidak ada yang sulit. Kalaulah kita yakin dan memahami dan mengimani, maka menjalankan ajaran agama Islam itu mudah. Saya lihat mulai dari ibadah pokok, yaitu salat. Salat mudah. 5 kali sehari yang wajib. Waktu jedanya banyak. Dari salat zuhur ke maghrib, zuhur ke asar cukup lama, asar ke maghrib itu hanya 5 kali dalam sehari yang wajib. Yang sunnah terserah kita sesuai dengan aturan. Tak mampu kita salat berdiri, diberikan kemudahan untuk duduk. Tak mampu duduk berbaring, puasa mudah. Jika ada hambatan, kesulitan, beban yang tak mampu kita, maka boleh berbuka, tapi ganti di hari lain. Jadi Islam itu dibangun di atas kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kamu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ini prinsip agama kita. Sedangkan bila kita lihat manusia dalam mempraktekkan urusan-urusannya, maka banyak manusia itu sama mereka tidak memberikan kemudahan, tapi mempersulit. Banyak urusan-urusan yang dilakukannya dipersulit. Kalau kita urusan surat menyurat mungkin kan sulit, lama. Sedangkan agama kita mempunyai prinsip kemudahan. Tidak ada yang sulit. Lalu ada orang mengatakan agama kok susah. Kok agama nak jadi patokan dewa tidak selesai. Kenapa ada kalimat tersebut? Karena tidak paham, tidak mengerti, atau iman yang lemah, akidah yang tidak benar, sehingga menganggap agama ini sulit. Kalau bicara tentang agama, yuk di masjid saja, di kantor tidak usah. Kita bicara agama, di tempat pekerjaan tidak usah. Jadi agama itu sudah dipisahkan dari kehidupan. Maka rusaklah masyarakat yang memisahkan Islam itu dari kehidupannya. Dunia-dunia, agama-agama, sekuler, memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Urusan dunia dibangun di atas agama. Cari kerja silahkan cari, tapi halal. Kerjakan urusan dunia itu.
Oleh karena itulah, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka yang pertama kita perbaiki itu adalah masalah agama. Agama kita perbaiki. Baru masalah dunia kita. Kalau dunia kita perbaiki dulu, agama kita tidak baik, jelas. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, kita sombong. Kenapa? Karena kita di dunia baik, tapi agama tidak. Kita perbaiki agama kita dulu dengan menuntut ilmu, memperbaiki akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Insya Allah rezeki kita akan baik. Oleh karena itu wajar Nabi berdoa, barangkali doa yang kita tahu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, dengan agama inilah urusanku terjaga, terpelihara. Kalau tidak elok agama awak, pengantin awak baliang, ingin melakukan maksiat, ingin korupsi, tamak. Ini kalau agama kita baik, kita tidak melakukan demikian. Kita takut kepada Allah. Kita takut dengan dosa-dosa. Ini yang perbaiki agama kita. Kemudian wa aslih li dunyaya, perbaikilah urusan duniaku, allati fiha ma'ashi, yang aku hidup di dalamnya. Setelah agama kita bagus, baru dunia kita perbaiki. Dunia kita akan baik dengan bagusnya agama kita. Bagus agama bukan hanya sebatas tahu, tapi beramal. Kalau hanya ilmu saja, tapi amal tidak, nah jelas. Bagus agama bukan hanya sebatas tahu, tapi harus dipahami manhaj yang benar, ikhlas, mutaba'ah, ikhlas dalam ibadah, dalam amal, mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak orang menjalankan agama, tapi mereka ada yang beragama menurut budaya, kebiasaan, tradisi. Ada orang menjalankan agama ini mengikuti orang banyak, lima orang banyak, situ wak tagak. Ya, tidak mutaba'atul Rasul, tidak mengikuti Rasul. Fa inna ma'al usri yusra. Kembali kita kepada ayat ini. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka Syekh menyatakan bahwa ayat ini merupakan kabar gembira, ya, kabar gembira yang datang dari Allah, mengkhabarkan bahwa dalam menjalankan kehidupan kita ada kesulitan. Tapi kesulitan itu tidak akan selamanya kita rasakan, akan berakhir dengan kemudahan. Kullama wujida usrun, ketika seseorang mendapatkan kesulitan, maka kemudahan akan menyusul. Kemudahan akan menyusul. Dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita butuh biaya umpamanya, sekolah anak, lagi ke sekolah, lagi ke sekolah anak ambo beko, kau masuk pondok umpamanya. Tapi tekad kita kuat, sulit umpamanya. Tidak ada uang, mungkin dikumpulkan dulu. Atau sekiranya tidak mencukupi dipinjam, akhirnya anak juga bisa sekolah. Itu kemudahan. Seorang ibu ketika melahirkan anak,
Sakitnya bukan main. Ya, bahkan nyawa tantangnya. Tapi apa yang terjadi ketika anak lahir, langsung ketika ibu melihat anak itu lahir dengan selamat, hilang rasa sakitnya. Datang kemudahan. Ini agama kita. Tidak selamanya kita menjalankan kehidupan kita ini sulit, akan berakhir dengan kemudahan. Bahkan kemudahan lebih banyak kita rasakan dibandingkan dengan kesulitan. Tapi kadang-kadang manusia sifat kufur nikmatnya yang selama ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, baru mendapatkan kesulitan 1, 2, maka dia menganggap bahwa kesulitan lebih banyak dirasakannya. Kesulitan yang hanya 1 kali, 2 kali tadi menghabiskan kemudahan-kemudahan yang selama ini dia rasakan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka Syekh mengatakan dalam ayat ini, keterangan beliau, bahwa kemudahan itu ya dibarengi dengan kesulitan. Sulit dulu baru datang kemudahan. Bahkan kalau kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kemudahan akan datang, akan masuk kemudahan tadi dan akan mengeluarkan kesulitan. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan yaitu apa? Kemudahan. Yakinlah kita dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita merasakan beban-beban, ya, kesulitan. Namun kita coba untuk menempuhnya. Akhirnya Allah beri kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Juga dalam hadis dikatakan, wa innal farja ma'al kurab. Kelapangan itu bersama kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra. Semuanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, bila kita lihat dalam ayat ini secara ilmu bahasa, kalimat ya al-yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat al-yusra ini memakai alif lam. Inna ma'al usri yusra. Kalimat usra memakai alif lam. Kalimat yusra tidak memakai alif lam. Dalam bahasa Arab, ya, kalau pakai alif lam itu berarti dia sudah jelas, tidak banyak, ya. Dalam bahasa Arab namanya ma'rifah. Kalau ma'rifah itu tertentu, al-usr. Sedangkan yusra itu nakirah. Apa itu nakirah? Kalau nakirah itu tidak jelas, berarti dia banyak. Maka kesulitan itu hanya ada beberapa kali, sedangkan kemudahan itu banyak tidak terhitung. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kemudahan lebih banyak dibandingkan dengan kesulitan. Maka dikatakan sini ma'rifah dengan memakai alif lam menunjukkan atas istighraq,
Istighraq itu meliputi dan umum. Yadullu ala anna kulla usrin, bahwa setiap kesulitan itu walau bagaimanapun dia akan berakhir dengan kemudahan. Setiap kesulitan yang kita rasakan akan berakhir dengan kemudahan. Coba kita lihat dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami istri yang dikaruniai anak, ya, anak dari 1 jadi 2 jadi 3 sampai banyak anaknya. Rasanya tidak terbiayai. Orang tua hanya petani, ya, berapalah pendapatannya kalau diukur. Tetapi karena tawakalnya dia kepada Allah, dia mencari kehidupan, mencari nafkah. Akhirnya banyak kita dapatkan anak-anaknya semua sekolah. Sekolah anak semua, walaupun sulit. Ya, biarlah dia menahan, ya, seleranya asal anak sekolah. Akhirnya banyak yang tamat. Ini menunjukkan bahwa setiap kemudahan yang kita dapatkan didahului dengan kesulitan, dan kesulitan itu akan berakhir dengan kemudahan. Yang akhirnya orang tua yang punya banyak tadi, anaknya berhasil, akhirnya dia pun dapat nikmat jadi anak-anak soleh, ya. Kemudahan dapatkan ketika dia sudah tua, kemudahan-kemudahan ia dapatkan. Inna ma'al usri yusra. Contoh membangun masjid ini, saya tahu bagaimana proses membangun masjid, ya, Sabilul Haq ini betul-betul sulit, bertahun-tahun, ya. Rasanya tidak terbayang oleh kita masjid yang semegah sebagus ini tidak mungkin terwujud, ya. Dari mana uangnya tidak tahu, tapi ketika dimulai, ya, dengan proses yang panjang, alhamdulillah bangunan masjid yang bagus. Kemudian didapatkan setelah adanya masjid ini, kajian-kajian jalan dengan baik, ya, masyarakat, ya, semakin mendapatkan manfaat. Ini merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan. Ini kuasa nafidin yang dirahmati oleh Allah. Maka hendaklah kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah tadi, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Fa idza faragta fansab. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mensyukuri nikmat. Wa idza faragta, apabila engkau sudah selesai dari kesibukanmu, fansab, maka cari kesibukan yang lain, ya. Artinya apa? Manusia jangan sampai melalaikan waktu, pindah dari satu urusan kepada urusan yang lain. Kita hari ini, malam ini pengajian, pulang kita ke rumah ada lagi yang kita lakukan. Mungkin istirahat. Wa idza faragta, apabila engkau sudah kosong, selesai dari satu urusan, fajtahid fil ibadah, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb kamu berharap. Berharap kita hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. A'zimir raqbah fi ijabati du'aika. Besarkan harapan kamu akan dikabulkan doa kamu. Ya. Jangan sampai seorang muslim tadi, kalau dia sudah selesai satu urusan,
atau kosong, lalu dia banyak bermain, melalaikan, ya. Selesai satu urusan, lakukan urusan yang lain, mungkin ibadah, mungkin berzikir, menuntut ilmu, ya. Jadi orang Islam itu orang yang paling, ya, disiplin terhadap waktu. Bagi orang Islam, kalau kita lihat prinsip agama kita, tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Karena Islam itu memandang waktu itu bukan uang, tapi waktu itu lebih berharga dari uang. Waktu itu adalah al-hayah, kehidupan. Tidak ada waktu, tidak ada kehidupan kita lagi. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis Nabi yang menyuruh untuk memperhatikan waktu. Sekarang ini banyak hal-hal yang menghabiskan waktu kita tidak manfaat, seperti HP. Berhati-hati kita dengan HP itu. Kalau tidak berguna, tidak kita lihat. Kalau ingin lihat HP, ya mungkin kajian-kajian, manfaat-manfaat, bukan tayang-tayang yang merusak. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan demikian kita telah mengakhiri surat ini. Dalamnya terdapat pelajaran besar, yaitu pertama adalah nikmat Allah kepada Nabi, dilapangkan dadanya. Allah Subhanahu wa taala lepaskan Nabi dari dosa-dosa, dari perbuatan tercela. Kemudian kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu nama Nabi diangkat dengan disebutkan nama beliau dalam salat, dalam azan, dalam qamat. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Begitu juga kalau orang mempunyai kebaikan yang banyak, namanya juga akan disebut sebagai orang yang berbuat baik, ya. Harum namanya. Kalau orang banyak dosa dan maksiat, akan dilupakan orang. Orang tidak mau mengingatnya. Orang tidak mau mengingatnya. Pelajaran berikutnya adalah bahwa agama kita mempunyai prinsip kemudahan. Kemudian kemudahan itu, ya, sering didahului dengan kesulitan. Ada orang yang tidak mendapatkan kesulitan. Ada juga salah satu. Tapi dia tidak akan merasakan nikmat jika mereka tidak didahului kesulitan-kesulitan. Setiap apa yang kita lakukan itu diawali dengan kesulitan, kemudian kemudahan. Contoh, kalau kita mendengarkan pengajian ini sulit. Kalau tidak terbiasa, ya, mendengarkan kajian 1 jam itu lama. Tapi ketika kita jalani, pertama berat dengan kajian, 1 kali, 2 kali, berat. Akhirnya dengan seringnya kita mendengarkan pengajian 1 jam itu terasa ringan. Tambah lagi kalau dia 2 jam, tambah 1 jam lagi, 2 jam, ringan terasa. Kenapa? Karena Allah berikan kemudahan. Kalau tidak terbiasa, ya sulit. Konsentrasi kita tidak bisa konsentrasi. Pelajaran berikutnya adalah hendaklah setiap muslim mampu menggunakan waktunya dengan baik, pindah dari suatu urusan kepada urusan yang lain. Tidak banyak bermain atau menyia-nyiakan waktunya. Inilah pembahasan kita dalam tafsir. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang adab, ya.